Di tengah gurun yang panas, di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit yang sedang ia bangun, Tarmin tak pernah menyangka hidupnya akan berubah. Ia hanya seorang buruh bangunan yang bekerja siang dan malam demi mengubah nasib. Namun, siapa sangka, sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang wanita misterius di malam sunyi akan mengguncang takdirnya. Siapa sebenarnya wanita itu? Dan bagaimana mungkin cinta tumbuh di antara dua dunia yang berbeda jauh? Tarmin tak tahu, tapi yang pasti, hidupnya tak lagi sama sejak malam itu. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Tarmin. Ia berasal dari keluarga sederhana yang hidupnya penuh keterbatasan. Ayahnya, seorang petani tua yang semakin menua, hanya mampu mengandalkan hasil sawah yang tak seberapa. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang setia, setiap hari mencoba menghemat setiap rupiah agar mereka bisa bertahan hidup. Tarmin bukanlah satu-satunya anak dalam keluarga. Ia memiliki dua adik yang masih kecil dan membutuhkan biaya sekolah. Sejak lulus SMA, Tarmin mencoba berbagai pekerjaan di desanya, mulai dari menjadi buruh tani hingga kuli bangunan. Namun semua itu tak cukup untuk mengubah nasibnya. Upah yang kecil membuatnya sulit membantu keluarga, dan harapan untuk memiliki masa depan yang lebih baik terasa begitu jauh. Suatu hari, seorang temannya yang lebih dulu bekerja di luar negeri kembali ke desa. Teman itu membawa cerita tentang bagaimana ia berhasil mengumpulkan uang setelah bekerja di Arab Saudi sebagai buruh bangunan. Rumahnya kini lebih layak, dan keluarganya hidup lebih nyaman. Tarmin mendengar cerita itu dengan mata berbinar. Ia ingin seperti temannya, keluar dari kemiskinan dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Dengan tekad bulat, Tarmin memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di luar negeri. Keputusan ini tidak mudah. Ibunya menangis saat mendengar niatnya, takut kehilangan putranya yang selama ini menjadi harapan keluarga. Ayahnya, meskipun berat hati, akhirnya merestui dengan satu pesan. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal, nak. Bekerjalah dengan jujur dan jangan mencari masalah di negeri orang. Dengan bantuan seorang agen tenaga kerja, Tarmin mengurus segala dokumen yang diperlukan. Prosesnya panjang dan berliku. Ia harus menjalani berbagai pelatihan, pemeriksaan kesehatan, serta menunggu visa dan kontrak kerja. Namun, semua itu ia jalani dengan sabar karena ia tahu, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mengubah hidup. Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya hari yang ditunggu tiba. Dengan koper sederhana berisi pakaian dan harapan yang besar, Tarmin berangkat ke bandara. Saat pesawat mulai meninggalkan tanah air, ia menatap jendela, menyaksikan tanah kelahirannya mengecil di kejauhan. Hatinya penuh harap, tapi juga ada sedikit ketakutan. Sebuah petualangan baru telah dimulai. Sesampainya di Arab Saudi, Tarmin langsung merasakan perbedaan yang luar biasa. Udara panas dan kering menyambutnya, jauh berbeda dengan sejuknya angin sawah di desanya. Kota tempat ia ditempatkan begitu megah, dengan gedung-gedung tinggi yang membuatnya terkagum-kagum. Ia bersama puluhan pekerja lain dijemput oleh seorang mandor dan dibawa ke sebuah asrama pekerja, tempat ia akan tinggal selama kontraknya berlangsung. Malam pertama di tanah asing terasa berat. Ia berbaring di ranjang sempit, mencoba melelapkan diri, tetapi pikirannya melayang ke rumah, ke keluarganya, dan ke kehidupan lamanya. Namun, Tarmin tidak ingin menyerah. Ia datang ke sini bukan untuk mengeluh, tetapi untuk berjuang. Besok, hari pertamanya bekerja di proyek Hotel Bintang 5 yang akan menjadi salah satu yang termewah di kota ini. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari pertama Tarmin bekerja dimulai sebelum matahari terbit. Ia dan rekan-rekan sesama buruh bangunan harus bangun dini hari untuk bersiap menuju lokasi proyek. Dengan tubuh yang masih lelah setelah perjalanan panjang dari Indonesia, ia mengenakan seragam kerja, baju lengan panjang lusuh, celana kerja tebal, serta sepatu safety yang terasa asing di kakinya. Saat tiba di lokasi proyek, Tarmin tertegun melihat bangunan yang sedang dibangun. Hotel Bintang 5 itu bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah mega proyek yang didanai miliaran dolar, dengan arsitektur yang luar biasa megah. Namun, di balik kemewahan itu, ada keringat para pekerja seperti dirinya yang harus mengangkat semen,
memasang bata, dan bekerja di bawah terik matahari. Sejak pagi hingga sore, ia harus mengangkat bahan bangunan, mengaduk semen, dan membantu para tukang yang lebih senior. Matahari Arab Saudi begitu terik, membakar kulitnya yang mulai menggelap. Keringat bercucuran, tubuh terasa lelah, dan sesekali debu bertebaran membuatnya sulit bernapas. Namun, Tarmin bukanlah orang yang mudah menyerah. Setiap kali rasa letih menyerang, ia mengingat alasan mengapa ia ada di sini, untuk keluarganya. Setiap angkat semen yang berat, setiap langkah yang melelahkan, semua adalah perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah bekerja lebih dari 10 jam, akhirnya waktu istirahat tiba. Tarmin dan teman-temannya kembali ke asrama pekerja. Tempat itu sederhana, kamar sempit dengan ranjang bertingkat, kipas angin kecil, dan kamar mandi bersama. Makan malam mereka pun sederhana, hanya nasi dengan sedikit lauk, tetapi cukup untuk mengisi perut setelah seharian bekerja. Setiap malam, sebelum tidur, Tarmin sering memikirkan hidupnya. Ia sadar bahwa kehidupannya di sini keras, jauh dari kenyamanan, tetapi ia tidak menyesal. Ia tahu, jika ia bisa bertahan, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan itulah yang membuatnya tetap berdiri setiap pagi, siap untuk menghadapi hari berikutnya. Setelah 6 hari bekerja tanpa henti di bawah terik matahari, akhirnya tiba hari libur yang dinantikan para pekerja. Tarmin merasa lega bisa beristirahat dari pekerjaan beratnya. Biasanya, para buruh bangunan hanya menghabiskan hari libur dengan tidur di asrama atau bercengkrama dengan sesama pekerja. Namun, kali ini, Tarmin merasa gelisah. Ia bosan dengan rutinitas yang monoton dan ingin keluar sejenak untuk mencari udara segar. Dengan mengenakan pakaian sederhana, kaos polos dan celana panjang, Tarmin berjalan keluar dari kompleks asrama pekerja. Udara malam terasa lebih sejuk dibanding siang hari yang membakar. Ia menyusuri trotoar kota yang dipenuhi lampu-lampu terang, memperhatikan gedung-gedung tinggi yang menjulang, serta mobil-mobil mewah yang melintas. Saat tiba di sebuah taman kecil yang cukup sepi, ia duduk di bangku dan menikmati ketenangan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara teriakan seorang wanita memecah keheningan. Tarmin segera menoleh dan melihat sosok perempuan berlari panik, dikejar oleh 2 pria asing. Tanpa berpikir panjang, naluri kepahlawanannya muncul. Ia langsung berdiri dan bergegas ke arah wanita itu. Saat perempuan itu semakin dekat, Tarmin berusaha melindunginya dengan berdiri di antara wanita tersebut dan para pengejarnya. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Tarmin dengan suara tegas. 2 pria itu tampak ragu sejenak, menatap Tarmin yang bersiap menghadapi mereka. Setelah beberapa detik yang menegangkan, mereka akhirnya mundur dan pergi begitu saja. Wanita itu masih terengah-engah, matanya penuh ketakutan. "Terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada," katanya dengan suara gemetar. Tarmin menatapnya dengan penasaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Dan mengapa ia dikejar seperti itu? Tanpa sadar, malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Tarmin. Sebuah pertemuan yang tampaknya kebetulan, namun ternyata menyimpan takdir yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Tarmin masih berdiri di tempatnya, mencoba memahami situasi yang baru saja terjadi. Wanita di depannya tampak masih terguncang, napasnya tersengal-sengal akibat ketakutan. Wajahnya cantik, kulitnya cerah, dan pakaiannya terlihat mahal, menandakan bahwa dia bukan orang sembarangan. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Tarmin dengan nada hati-hati. Wanita itu mengangguk pelan, masih berusaha mengatur napasnya. "Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menolongku." Suaranya lembut, namun ada nada gugup di dalamnya. Tarmin menatap sekeliling, memastikan bahwa orang-orang yang mengejarnya benar-benar pergi. "Kenapa mereka mengejarmu?" tanyanya penasaran. Wanita itu tampak ragu sejenak, seolah mempertimbangkan apakah ia bisa mempercayai Tarmin atau tidak. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, Aku hanya ingin berjalan-jalan sendirian. Tapi aku pikir mereka menyadari siapa aku, dan mungkin mereka ingin menculikku." Tarmin mengerutkan kening. "Siapa kamu sebenarnya?"
Wanita itu menatapnya dengan sorot mata penuh keraguan, namun akhirnya menghela napas. "Namaku Nora," katanya pelan. "Aku, anak dari pemilik proyek hotel tempatmu bekerja." Tarmin terkejut. Jadi, dia adalah putri dari bos besar? Seseorang yang kedudukannya jauh di atas dirinya. Seorang buruh bangunan biasa? Ia tak tahu harus berkata apa. Pikirannya berkecamuk. Wanita yang baru saja ia selamatkan bukan orang sembarangan, melainkan bagian dari keluarga yang memiliki kekayaan dan kuasa. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah ekspresi Nora. Tidak ada kesombongan dalam matanya. Tidak ada sikap merendahkan. Justru ada rasa terima kasih yang tulus. "Aku harus segera kembali sebelum seseorang menyadari aku pergi," katanya. Matanya menatap Tarmin dengan ragu. "Tapi, bisakah aku bertemu denganmu lagi?" Tarmin tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia hanya buruh biasa, dan Nora adalah putri seorang miliarder. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang berkata bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. "Iya, jika kamu mau," jawabnya akhirnya. Nora tersenyum kecil, lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Tarmin dengan ribuan pertanyaan di kepalanya. Malam itu, tanpa ia sadari, takdir telah mulai mempermainkan hidupnya. Setelah pertemuan malam itu, Tarmin merasa gelisah. Ia masih belum bisa percaya bahwa ia baru saja menolong seorang wanita yang ternyata adalah putri dari pemilik proyek tempatnya bekerja. Bukan hanya karena perbedaan status mereka yang begitu jauh, tetapi juga karena ada sesuatu dalam tatapan Nora yang membuat hatinya berdebar. Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa di lokasi proyek. Matahari masih bersinar terik, pekerja masih berkeringat dan berjuang, tetapi di dalam pikirannya, hanya ada satu hal, Nora. Apakah dia baik-baik saja? Apa maksudnya ketika berkata ingin bertemu lagi? Beberapa hari berlalu tanpa ada tanda-tanda dari Nora. Tarmin mulai berpikir bahwa mungkin malam itu hanyalah sebuah kebetulan, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun, di suatu sore, ketika ia sedang berjalan pulang ke asrama setelah seharian bekerja, seseorang memanggil namanya. "Tarmin." Tarmin menoleh, dan matanya membelalak. Di sudut jalan yang agak sepi, berdiri seorang wanita dengan kerudung sutra dan pakaian sederhana namun tetap elegan. Itu Nora. Ia berjalan mendekat dengan senyum kecil. Tampak lebih tenang dibanding pertemuan pertama mereka. "Aku senang kamu masih di sini," katanya pelan. Tarmin mengangguk, masih merasa canggung. "Aku tidak punya pilihan. Aku bekerja di sini," jawabnya, berusaha tetap sopan. Nora tersenyum kecil. "Benar juga," katanya. "Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah menolongku malam itu." Tarmin menggaruk kepalanya yang berkeringat. "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan." Mereka berdua berdiri dalam keheningan sesaat. Ada sesuatu yang tidak terucap di antara mereka, seolah keduanya sama-sama ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Akhirnya, Nora membuka suara lebih dulu. "Aku jarang keluar seperti itu. Ayahku sangat protektif. Tapi, aku merasa terkurung di dalam kehidupanku sendiri," katanya pelan. "Kadang aku ingin melihat dunia luar, merasakan kebebasan." Tarmin mendengarkan dengan seksama. Ia tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya hidup sebagai anak orang kaya, tetapi dari nada suara Nora, ia bisa merasakan beban yang ia pikul. "Kamu pasti berpikir aneh, kan? Anak orang kaya seperti aku mengeluh tentang hidupnya." Nora tersenyum getir. Tarmin menggeleng. "Setiap orang punya masalah masing-masing. Nora, aku mungkin tidak mengerti kehidupanmu, tapi aku bisa mendengar ceritamu." Nora menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak, lalu tersenyum lembut. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Tarmin." Tarmin terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita seperti Nora akan berkata demikian padanya. "Kenapa?" tanyanya akhirnya, penasaran. Nora menghela napas. "Aku tidak tahu. Mungkin karena kamu berbeda dari orang-orang yang selama ini ada di sekitarku. Kamu tidak melihatku sebagai anak pemilik hotel. Kamu melihatku sebagai manusia biasa."
Tarmin merasa ada sesuatu dalam kata-kata Nora yang jujur dan dalam. Ia tahu bahwa perbedaan mereka terlalu jauh, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Mereka berbicara cukup lama sore itu, di sudut kota yang jauh dari keramaian. Nora menceritakan kehidupannya, tentang bagaimana ia selalu diawasi, bagaimana ia ingin mencari kebebasan, dan bagaimana ia merasa bahwa dunianya begitu sempit meskipun ia hidup dalam kemewahan. Sebaliknya, Tarmin juga menceritakan kehidupannya, tentang keluarganya di Jawa Timur, tentang alasan ia datang ke Arab Saudi, dan tentang impian kecilnya untuk bisa kembali suatu hari nanti dengan kehidupan yang lebih baik. Mata Nora berbinar saat mendengarkan cerita Tarmin. Kamu pekerja keras, Tarmin. Aku menghormati itu. Percakapan itu terus berlanjut hingga senja tiba. Sebelum mereka berpisah, Nora menatap Tarmin dengan serius. Aku ingin bertemu lagi. Bisa? Tarmin menatap matanya. Ada sesuatu dalam diri Nora yang membuatnya sulit untuk menolak. Meski tahu risikonya, ia akhirnya mengangguk. Iya, tentu. Nora tersenyum, lalu berjalan pergi dengan langkah ringan, meninggalkan Tarmin dengan perasaan yang bercampur aduk. Malam itu, Tarmin tidak bisa tidur. Ia sadar, apa yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang biasa. Ia, seorang buruh bangunan, kini terlibat dalam kehidupan seseorang yang tidak seharusnya ia dekati. Dan mungkin, ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan pertemuan Tarmin dengan Nora semakin sering terjadi. Setiap kali ada kesempatan, mereka akan bertemu di tempat-tempat sepi di kota, kadang di taman kecil, kadang di tepi sungai yang jarang didatangi orang. Dalam setiap pertemuan, mereka semakin mengenal satu sama lain. Tarmin awalnya masih ragu. Ia tahu perbedaan mereka sangat jauh. Ia hanyalah seorang buruh bangunan yang bekerja di bawah kepemimpinan keluarga Nora. Sedangkan Nora adalah putri pemilik proyek, seseorang yang sejak lahir sudah hidup dalam kemewahan. Namun, semakin lama mereka berbicara, semakin Tarmin menyadari bahwa Nora bukan seperti wanita kaya pada umumnya. Ia lembut, perhatian, dan yang paling mengejutkan, ia ingin tahu tentang kehidupan orang-orang biasa seperti Tarmin. Suatu malam, saat mereka duduk di sebuah bangku taman, Nora menatap Tarmin dengan ekspresi serius. Tarmin, apakah kamu pernah berpikir tentang masa depan? Tarmin terdiam sejenak sebelum menjawab. Tentu, aku ingin bekerja keras, mengumpulkan uang, dan suatu hari kembali ke kampung halamanku. Aku ingin membangun rumah untuk orang tuaku dan memastikan adik-adikku bisa sekolah. Mata Nora berbinar. Itu mimpi yang indah, katanya dengan nada lembut. Aku iri padamu, Tarmin. Tarmin terkejut. Iri? Kenapa? Kamu punya segalanya. Nora menggeleng. Aku punya segalanya, kecuali kebebasan untuk memilih hidupku sendiri. Tarmin melihat ke dalam matanya dan menyadari betapa seriusnya kata-kata itu. Selama ini, ia berpikir bahwa orang kaya hidupnya selalu mudah, tetapi ternyata tidak demikian. Suatu hari, saat Tarmin sedang bekerja di lokasi proyek, seorang mandor mendekatinya dengan ekspresi mencurigakan. Hei, kamu dipanggil ke kantor administrasi, katanya dengan nada dingin. Jantung Tarmin berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia merasakan firasat buruk. Dengan tangan berkeringat, ia berjalan menuju kantor yang dimaksud. Saat ia masuk, ia melihat Nora sedang berdiri di sudut ruangan. Di depannya, duduk seorang pria berwibawa dengan jas mahal dan sorot mata tajam. Tarmin langsung menundukkan kepala. Ia tahu siapa pria ini. Bos besar, pemilik proyek, orang yang menghidupi ratusan pekerja seperti dirinya. Apa benar kau bernama Tarmin? Suara pria itu dalam dan tegas. Ya, Tuan, jawab Tarmin dengan suara rendah. Ayah Nora menatapnya lama. Aku mendengar dari seseorang bahwa kau sering bertemu dengan putriku. Tarmin menahan napas. Ia tahu ini saatnya menghadapi kenyataan. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan dari anakku, lanjut pria itu. Tetapi aku ingin kau mengerti satu hal. Nora bukan untuk orang seperti kamu.
Tarmin merasa dadanya sesak, tetapi ia tetap diam. Aku tidak akan bertindak kasar padamu, lanjut pria itu. Karena aku tahu kau bukan orang jahat. Tapi aku memperingatkanmu, jika kau masih mendekati putriku, aku akan memastikan kau tidak bisa lagi bekerja di tempat ini, atau dimanapun di kota ini. Tarmin menggenggam tangannya erat. Ia ingin membela dirinya, ingin mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat buruk. Namun, ia tahu perbedaan kekuatan antara mereka. Ia hanya seorang buruh. Pria di depannya adalah penguasa. Noura akhirnya angkat bicara. Ayah, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku yang ingin bertemu dengannya, bukan sebaliknya. Ayahnya menghela napas dalam. Noura, kau tidak mengerti bagaimana dunia ini bekerja. Cinta bukan hanya soal perasaan. Status, kehormatan, dan masa depanmu juga dipertaruhkan. Tarmin menundukkan kepala. Ia mengerti bahwa yang dikatakan pria itu benar, tetapi hatinya sakit mendengarnya. Akhirnya, setelah momen yang menegangkan, ayah Noura berkata, "Aku memberimu satu kesempatan untuk menjauh, Tarmin. Gunakan dengan bijak." Setelah itu, Tarmin dipersilakan keluar. Ia berjalan dengan langkah berat. Hatinya penuh kebingungan. Ia mencintai Noura, tetapi ia juga tahu bahwa melawan keputusan keluarga kaya seperti itu hanya akan membawa kesulitan. Malam itu, ia merenung sendirian di kamar asramanya. Apakah ia harus menyerah? Apakah ia harus melupakan Noura dan kembali fokus pada impiannya? Namun, jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih kuat dari ketakutan. Ia tidak bisa begitu saja menghapus Noura dari hidupnya. Ia hanya tidak tahu seberapa jauh ia harus berjuang demi cinta ini. Setelah pertemuan menegangkan dengan ayah Noura, Tarmin berusaha menjauh. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya, apalagi menghadapi konsekuensi lebih berat. Namun, hatinya terus gelisah. Setiap kali ia bekerja di proyek, pikirannya selalu melayang pada Noura. Noura, di sisi lain, tidak tinggal diam. Ia diam-diam mencari cara untuk bertemu Tarmin lagi. Suatu malam, ia menyelinap keluar dan menemui Tarmin di dekat asrama pekerja. "Kenapa kamu menghindar?" tanyanya dengan mata penuh luka. Tarmin menghela napas. "Noura, aku hanya buruh. Aku tidak ingin menyulitkan hidupmu." Namun, sebelum Noura bisa menjawab, beberapa pria berbadan tegap muncul dari balik bayangan. Mereka adalah orang suruhan ayahnya. "Kau sudah diperingatkan, Tarmin," ujar salah satu pria itu dingin. Tanpa perlawanan, Tarmin digiring pergi. Noura menjerit, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Tarmin tahu, cintanya dengan Noura benar-benar berada di ujung tanduk. Tarmin merasakan dinginnya lantai semen di ruang kecil tempatnya dikurung. Ia tidak diperlakukan kasar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah peringatan serius. Orang seperti dirinya tidak boleh mendekati Noura. Di luar sana, Noura berusaha sekuat tenaga untuk membela Tarmin. Ia memohon kepada ayahnya, berusaha meyakinkan bahwa Tarmin bukanlah pria yang berniat memanfaatkan dirinya. Namun, ayahnya tetap teguh. "Noura, kau tidak mengerti," katanya tegas. "Dunia kita berbeda. Kau akan menghancurkan reputasi keluarga jika terus bersama dia." Namun, Noura tidak menyerah. Ia tahu satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Tarmin bukan pria sembarangan adalah dengan memberinya kesempatan untuk naik derajat. Dengan penuh keberanian, Noura menantang ayahnya. Jika Tarmin bisa membuktikan dirinya, bisakah ayah memberinya kesempatan? Ayahnya menatapnya lama, sebelum akhirnya menghela napas. "Baik, aku akan memberinya ujian. Jika dia bisa melewatinya, aku akan mempertimbangkan." Esok harinya, Tarmin dibebaskan. Namun, bukan untuk kembali bekerja sebagai buruh biasa. Ia diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya dalam proyek yang lebih besar. Tarmin diberi tanggung jawab sebagai asisten mandor. Tugas yang jauh lebih berat tetapi juga lebih bergengsi. Jika ia bisa membuktikan kemampuannya dalam waktu 3 bulan, maka ayah Noura akan mempertimbangkan kembali hubungannya dengan putrinya. Bagi Tarmin,
Ini adalah kesempatan sekaligus ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya harus bekerja lebih keras, tetapi juga membuktikan bahwa ia layak dihormati, bukan hanya sebagai buruh, tetapi sebagai pria yang pantas berdiri di sisi Nora. Dengan tekad membara, ia bersumpah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia akan berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cinta yang selama ini ia pertahankan. Sejak diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya, Tarmin bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kini, ia bukan lagi buruh biasa yang hanya mengangkat semen atau memasang bata, tetapi seorang asisten mandor yang bertanggung jawab atas puluhan pekerja di proyek hotel bintang 5 itu. Awalnya, banyak yang meragukannya. Para pekerja senior memandangnya dengan sinis, merasa bahwa ia hanya seorang buruh yang dinaikkan pangkat tanpa alasan jelas. Namun, Tarmin tidak peduli. Ia terus belajar, berusaha memahami setiap detail pekerjaan, dan membuktikan bahwa dirinya memang layak mendapatkan posisi ini. Selama 3 bulan penuh, ia nyaris tidak memiliki waktu untuk berpikir tentang apapun selain pekerjaannya. Ia bangun lebih pagi dari semua orang, datang ke lokasi proyek sebelum yang lain, dan selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan tempat kerja. Dalam setiap kesempatan, ia menunjukkan dedikasi, keuletan, dan ketulusan yang tidak dimiliki banyak orang. Sementara itu, Nora diam-diam mengamati perjuangannya. Setiap kali ia mendengar orang-orang berbicara tentang betapa kerasnya Tarmin bekerja, hatinya semakin yakin bahwa ia telah memilih pria yang tepat. Namun, ada satu hal yang selalu menghantuinya. Apakah ayahnya akan benar-benar menerima Tarmin? Akhirnya, 3 bulan berlalu. Hari itu, Tarmin dipanggil ke kantor ayah Nora. Ia berjalan dengan langkah berat, merasa seperti seorang prajurit yang akan menghadapi keputusan hidup atau mati. Di ruangan itu, sang bos besar duduk di kursinya dengan ekspresi sulit ditebak. Di sebelahnya, Nora berdiri dengan wajah cemas. "Tarmin," suara ayah Nora terdengar tenang, tetapi tajam. "Aku sudah mengawasi kerja kerasmu selama 3 bulan terakhir. Kau telah membuktikan bahwa kau lebih dari sekadar buruh biasa." Tarmin menahan napas. "Aku melihat keuletanmu, dedikasimu, dan ketulusanmu dalam bekerja. Itu adalah sifat yang jarang dimiliki seseorang." Sejenak, ada keheningan panjang yang membuat jantung Tarmin berdebar kencang. "Aku tidak bisa menyangkal bahwa kau memang pantas mendapatkan kesempatan," lanjutnya. "Namun, pertanyaannya bukan lagi apakah kau cukup baik sebagai pekerja. Pertanyaannya adalah apakah kau cukup baik untuk putriku." Tarmin merasa dadanya sesak. Ia tahu, ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang status, kebanggaan, dan masa depan. Dengan penuh keberanian, ia menatap ayah Nora dan berkata, "Tuan, saya mungkin tidak memiliki harta atau keturunan bangsawan, tetapi saya memiliki tekad dan hati yang tulus untuk Nora. Saya tidak meminta kekayaan atau kehormatan. Saya hanya ingin berjuang untuk hidup yang lebih baik, bersama dengan orang yang saya cintai." Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Ayah Nora menatap Tarmin lama, sebelum akhirnya menghela napas. "Kau benar," katanya akhirnya. "Kehormatan bukan diukur dari kekayaan, tetapi dari kerja keras dan ketulusan hati." Nora menahan napas, matanya berbinar penuh harapan. "Aku tidak bisa memberikan restu begitu saja, tetapi aku juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa putriku mencintaimu," lanjut sang bos. "Jika kau benar-benar serius, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku ingin kau tetap bekerja di sini, membangun masa depan dengan tanganmu sendiri. Jika dalam 1 tahun ke depan kau bisa menunjukkan bahwa kau bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun, maka aku akan merestui hubungan kalian." Tarmin menatap pria itu dengan penuh rasa syukur. Ini bukan restu penuh, tetapi ini adalah peluang. "Aku akan membuktikan diri, Tuan," katanya tegas. Nora tersenyum haru, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ini adalah kemenangan kecil yang berarti besar bagi mereka berdua. Tahun-tahun berlalu. Dengan kerja keras dan kesabaran, Tarmin akhirnya berhasil naik pangkat menjadi seorang manajer proyek, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan.
Ia tidak lagi hanya seorang buruh bangunan, tetapi seseorang yang dihormati di dunia konstruksi. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Setelah bertahun-tahun membuktikan dirinya, Tarmin mendapatkan restu penuh dari ayah Noura. Di bawah langit gurun yang cerah, Tarmin dan Noura akhirnya menikah, bukan sebagai buruh dan putri bos, tetapi sebagai dua insan yang telah memperjuangkan cinta mereka melawan segala rintangan. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak peduli status atau kekayaan. Yang terpenting adalah ketulusan, keberanian, dan kesediaan untuk berjuang bersama. Di negeri pasir yang dulu terasa asing, Tarmin akhirnya menemukan rumahnya, di sisi wanita yang ia